Selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak Roin ya. Nah, ini Bapak terkait permasalahan pemukulan ya, Iya, kepala desa betul. yang dialami oleh Bapak. Betul. Ya, kepala desa mana Pak? Srimahi. Srimahi. Dengan Pak siapa itu yang memukul? Sudarto Abdullah. Oh, dia yang memukul Bapak. Iya. Bisa diceritakan Pak kronologisnya? Di mana Pak? Pertama saya pergi dari rumah, niat dan tujuan saya mau bayar tukang gerabak. Terus? Setelah sampai di rumah tukang gerabak, kata istrinya itu adanya di belakang rumah. Terus? Begitu saya lari ke belakang rumah, dia lagi melihat orang bekerja bikin saluran air. Terus? Sampai di situ saya bertemu sama RW. Pak RW siapa? Pak RW Ratim. Terus? Saya bilang itu memang harus punya solusi karena saluran air ini kalau dibikin turap sekecil seperti itu rumah saya kebanjiran. Gitu. Sedangkan yang lagi belum diturap itu lebih dari 1 meter aja masih banjir rumah saya. Itu omongan saya. Itu terus di lokasi itu. Setelah itu saya mau bayar tukang gerabak. Begitu saya selesai bayar tukang gerabak, saya pulang ke rumah Pak karena saya punya pekerjaan. Gitu. Ya, sampai di rumah saya masih punya kerjaan ngebalik-balik padi saya. Terus selanjutnya? Dapat 10 menit datang seorang pegawai desa yang bernama RW Ratim. Terus? Datang ke rumah saya dia bilang katanya lu dipanggil sama lurah. Ya saya sebagai masyarakat, saya menghargai panggilan itu, saya datang Pak. Saya beriring berdua sama dia duluan, saya belakangan, saya bawa motor pribadi, dia pun bawa motor pribadi. Terus? Setelah sampai di gerbang rumahnya Bapak Lurah, saya tidak ditanya lagi. Gitu. Langsung dihajar. Dengan pakai helm dengan omongan kata dia, emang ini orang yang gua ancam, yang akan gua matiin. Oh gitu. Iya. Sampai 4 kali saya dihantam sama dia. Gitu. Itulah kronologi saya. Kronologis itu ya. Terus Bapak sangat kecewa dengan itu? Saya merasa kecewa sekali. Terus Bapak melakukan pelaporan ya? Saya melakukan pelaporan ya. Terus harapan Bapak sendiri? Harapan saya sendiri, tolong orang tersebut diadili dengan pihak hukum secara adil. Begitu ya. Nah, selama ini menurut penilaian Bapak sendiri, Pak Kades itu memimpin desa ini bagaimana Pak? Ya masalah itu mah hak mereka Pak. Hak mereka ya. Iya. Cuman intinya permasalahan ke Bapak Ya, ini. permasalahan ini saya ke Bapak, saya nggak tahu. Ya inilah yang membuat saya. Jadi Bapak ingin ada keadilan gitu ya. Keadilan. Biar ketegasan ya. Ketegasan. Nah, ini dengan Ibu ya. Ibu siapa Bu? Bu Eni. Bu Ine. Itu Saya narik Orsenah. itu Ibu istri dari Bapak ya. Iya. Pak. Ibu gimana Bu? Saya narik Orsenah karena laki saya diparanin salah ora apa ora. Sampai sono laki saya bukan ditanya, dengan sambutan datang gaplok, untung ada yang nulungin. Gitu. Kalau ada nulungin mati kojot, untung dia nggak bawa senjata tajam, nggak bawa golok atau pisau atau pegangan, pentungan dah. Padahal dimati dia Pak. Saya narik Orsenah, saya minta dihukum dia Pak. Gitu. Iya. Gitu. Mesti minta dianuin keadilan dah. Gitu adilan ya. Iya. Kalau bisa dihukum yang sesuai dengan perlakuan itu ya, karena nggak ada kejelasan, permasalahan nggak tahu, tiba-tiba dipukul begitu ya. Mungkin pada saat itu Bapak dipisahin juga Pak. Saya yang ditangkap itu Bapak Lurah. Gitu ya. Dipisahin sama bujang dia. Yang gitu ya. Lurah, karena lurah yang gede. Wow gitu. Ada seorang bujang dia lagi. Iya. Kalau ini dari Ibu ya, orang tua ya. Orang tua. Sama kakak. Kakak ya. Ini gimana tanggapan nih kakak maupun orang tua nih? Ya itu begitu sama. Gitu ya. Nggak senang ya. Gituin. Kan dia kepala desa. Kepala desa harus ngatur rakyat. Tapi dia datang dari kelompok-kelompok nggak pengusahakan. Saya nggak salah. Kenapa salah? Tetap saya nggak senang. Oh gitu ya. Iya, terus tanya dulu dia. Gimana salahnya di mana? Gitu ya. Iya. Jadi intinya itu semua ya, termasuk dari Bapak nih ya. Jadi intinya memang agar dihukum sesuai Dengan sesuai aturan hukum ya. Oke ya. Terima kasih Pak atas keterangannya Pak Bu. Roin, sebelumnya kejadian yang sekarang Bapak alami, ada persisian nggak sebelumnya dengan beliau? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Hanya saat kejadian Bapak dipanggil oleh Pak Ratim, ya. Dan sekonyong-konyongnya setelah sampai pintu gerbang, Bapak langsung dipukul menggunakan helm tanpa ada ucapan yang lain atau yang menjurus penyebabnya gitu. Enggak. Dan dia langsung melontarkan ucapan yang Mengancam gitu. mengancam ya. Ini yang gua cari. Ini
nanyain kenapa bisa terjadi bla 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 bla, kata kepala desa tuh. Terus saya bilangin, lurah itu selaku pemimpin harus apa, jangan emosional, ya kan, menanggapi sesuatu dengan kepala dingin, ya kan. Kalau ada masukan harus kita, ya apa namanya, kita harus ke masyarakat itu harus mengayomi, nggak boleh pakai emosional, harus sabar. Pemimpin itu harus sabar, Pak, ya kan, harus sabar, ya kan. Nah mungkin masyarakat nggak mengerti gitu. Jadi ya tolong yang dikedepankan adalah sikap kita sebagai pemimpin harus kita tuh bijaksana, harus sabar pemimpin tuh, ya kan. Kalau orang ada yang mengkritik kita, ada ngomong ke kita, ada ngasih ke kita, tanggapin dengan kepala dingin. Itu aja saya sampaikan itu. Dasar Terus yang ketika Pak Lurah panggil kepala desa itu mungkin bercerita terkait hal itu seperti apa gitu. Nah itu kan saya kan ini harus nanya dari sahabat. Ya kata-kata itu ada miskomunikasi. Itu hanya lisan ya, Pak Camat? Hah? Hanya lisan aja? Iya lisan lah. Secara Udah gitu aja ya? Ya. Pak Camat, terkait sudah dilaporkan oleh warga Pak Camat. Ketika kasus ini berkembang itu mungkin ini ada mungkin pemberhentian seperti apa Pak Camat? Kalau memang kasus ini berjalan dan warga Maksudnya teguran dari seperti apa? Secara administratif, Hah? secara administratifnya bagaimana? Oh kalau itu kan prosesnya bukan di saya, di sono. Kita lihat aja perkembangan ininya ya. Kita nggak bisa ngasih terkait dengan pengaduan masyarakat ke yang berwajib, itu kan bukan kewenangan saya. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Camat sendiri, itu kalau hal seperti itu bagus apa tidak, Pak? Kan tadi saya udah bilangin, Pak, kalau pemimpin itu, kalau itu pemimpin harus bijaksana, harus sabar, ya. Jadi menanggapi masyarakat itu harus ditanggapin dengan jangan emosional, tapi harus kita sebagai pemimpin itu harus sabar tuh, gitu, ya kan. Nah kesannya gini, kalau saya pribadi nih, kalau misalnya ada yang mukul sama apin gitu, kalau saya mah, ya jadi kekerasan kalau saya. Artinya imbauan dari Pak Camat sudah lah gitu ya. Udah saya panggil ya. Kapan tuh kemarin Pak? Kemarin siang. Kemarin berarti hari Selasa ya? Langsung mau kan taunya kan. Oh Pak Camat langsung menuju ke kantor desa atau ke rumah beliau? Saya panggil di sini. Oh beliau Udah, datang gitu ya. ke kantor Pak Camat. Semuanya ya. Siap. Makasih Pak Camat. Ya, gitu ya. Jadi intinya pemimpin itu harus sabar Sabar ya. dan bijaksana. Sabar Nggak dan boleh bijaksana emosional, Pak Camat gitu. ya sebagai pemimpin desa. Oke Pak.